Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Amma ba'd. Ibadallah, para hamba Allah, di akhir bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, sebelum kita terbuai dengan mimpi-mimpi, sebelum kita larut dalam kebahagiaan hari kemenangan, marilah sejenak kita tafakkuri kehidupan abadi yang pasti akan kita jalani. Marilah sejenak kita pulang ke kampung akhirat. Ibadallah, para hamba Allah, nanti di akhirat sana ada sebagian hamba yang akan mendapatkan siksa neraka karena kekufurannya dan karena mereka tidak mau beriman sama sekali kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka akan kekal di dalamnya. Ada sebagian manusia yang lain yang akan mendapatkan karunia masuk surga, bahkan bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa melalui siksa neraka barang sejenak pun. Ada lagi sebagian orang-orang yang beriman, karena dosa-dosanya, karena kesalahan-kesalahannya yang begitu banyaknya, mereka terpaksa harus melewati neraka terlebih dahulu, mendapatkan siksa dari Allah atas dosa-dosanya, atas kesalahan-kesalahannya. Tetapi kemudian mereka akan mendapatkan syafaat hingga kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan masuk surga. Ibadallah, para hamba Allah, tahukah kita dari siapa syafaat itu akan datang? Di antaranya syafaat atau pertolongan itu akan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Hamad bin Zaid. Ia berkata, aku bertanya kepada Amr bin Dinar, asami'ta Jabir bin Abdullah yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annallaha yukhriju qauman minan nari bisyafa'ah? Qala na'am. Apakah engkau mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengeluarkan sekelompok orang dari neraka dengan syafaat? Amr bin Dinar menjawab, iya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibadallah, para hamba Allah, juga diriwayatkan dari Anas bin Malik tentang kisah singkat datangnya segenap manusia kepada Adam dan nabi-nabi sesudahnya untuk meminta syafaat pada hari kiamat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bagian akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayatuni fa'astadzinu ala rabbi." Maka mereka datang kepadaku, aku pun meminta izin kepada Rabbku. Ketika aku melihat Rabbku, maka aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya. Allah membiarkan aku sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian dikatakan kepadaku, angkat kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Katakanlah, niscaya perkataanmu akan didengar. Berilah syafaat, sesungguhnya engkau diberi wewenang memberi syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku. Lalu aku memuji-muji Rabbku dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Namun Allah memberi batasan kepadaku dengan suatu batasan. Lalu aku mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian aku kembali lagi kepada Allah. Lalu aku menjatuhkan diri bersujud kepadanya seperti saat pertama. Demikian pula pada yang ketiga atau keempat kalinya. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Qatadah menjelaskan maksud orang yang ditahan oleh Al-Quran
di dalam neraka ialah orang yang pasti kekal di dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, maka mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup, akan tetapi orang-orang yang ditimpa oleh siksa neraka karena dosa-dosanya atau karena kesalahan-kesalahannya, maka Allah akan mematikan mereka dengan suatu kematian, sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok secara terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke sungai-sungai surga. Selanjutnya dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wahai penghuni surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka, maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tetumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di padang gembalaan di suatu perkampungan. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Ibadallah, para hamba Allah, syafaat itu juga bisa datang dari orang-orang yang beriman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum beriman, kaum mukminin, ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukmin yang berada di dalam neraka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan berhaji bersama-sama kami. Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang-orang yang kalian tahu. Maka bentuk-bentuk fisik mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. Kemudian orang-orang mukmin ini mengeluarkan sejumlah banyak orang yang dibakar oleh neraka sampai pada pertengahan betis dan lututnya. Kemudian orang-orang mukmin ini berkata, wahai Rabb kami, tidak ada lagi di neraka seorang pun yang engkau perintahkan untuk mengeluarkannya. Allah pun berfirman, kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1 dinar, maka keluarkanlah dari neraka. Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang dari neraka. Kemudian mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, tidak ada lagi seorang pun yang kami sisakan dari orang yang engkau perintahkan untuk kami mengeluarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1/2 dinar, maka keluarkanlah dari neraka. Mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Selanjutnya mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, tidak ada seorang pun yang engkau perintahkan kami sisakan tertinggal di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kembalilah, siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji dzarrah, maka keluarkanlah dari neraka. Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak ada lagi kami menyisakan di dalamnya seorang pun yang mempunyai kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ibadallah, para hamba Allah, begitulah syafaat akan datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga akan datang dari orang-orang yang beriman. Dalam riwayat yang lain, syafaat juga akan datang dari orang yang mati syahid kepada keluarga-keluarganya. Syafaat juga akan datang dari orang tua yang soleh kepada anak-anaknya. Syafaat juga akan datang dari anak-anak yang soleh kepada orang tuanya. Ibadallah, para hamba Allah, tahukah kita ternyata syafaat juga akan datang dari puasa yang selama 1 bulan kemarin kita melaksanakannya. Syafaat juga akan datang dari Al-Quran
yang selama 1 bulan kemarin kita intens berinteraksi dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, "Wahai Rabb, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Dan Al-Quran berkata, "Aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya." Maka keduanya pun diizinkan memberi syafaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibadallah, para hamba Allah, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan kemarin betul-betul bisa hadir memberi syafaat kepada kita ketika nanti kita membutuhkannya. Mudah-mudahan Al-Quran yang selama ini kita membacanya bisa menjelma memberikan syafaat kepada kita, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan hadir di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang dekat dengannya. Ibadallah, para hamba Allah, marilah kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Agar semua amalan-amalan yang kita laksanakan Allah terima, dan amalan-amalan itu akan memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat. Allahumma taqabbal minna tilawatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarru'ana wa takhushu'ana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.